dari kesetaraan. Tidak hanya didasarkan bahwa dia anak jenderal, anak sersan, anak kopral, maka menjadi lembaga yang terbuka termasuk rekrutmen kepemimpinan. Maka kita memasuki sebuah tahapan yang namanya pertapaan. Pertapaan itu kan melalui pendidikan, ada akademi kepolisian, akademi angkatan darat, akademi angkatan laut, akademi angkatan udara, ada sekolah tinggi yang ikatan kedinasan. Maka di situ adalah disebutnya candra di muka, sebuah pertapaan. Untuk apa? Merubah karakter. Dari sudra itu Anda harus menjadi satria. Maka dirubahlah Anda, bangunnya harus pagi. Kenapa? Hari ini Anda satria. Gak bisa lagi Anda bangun seenaknya siang hari. Makannya harus tepat waktu, sikapnya, cara tindaknya. Maka itu menjadi padepokan perubahan manusia dari sudra menuju satria itu. Maka proses pendidikan harus jujur. Di mana letak kejujurannya? Kalau memang tidak lulus, ya tidak lulus. Kenapa? Ketidaklulusan itu ketertinggalan atau penundaan, bukan kehancuran. Dan di Indonesia ini hari ini memasuki sebuah tradisi yang buruk. Tidak ada tradisi tidak naik kelas. Padahal tidak naik kelas itu adalah bagian dari siklus alam di mana manusia justru dengan tidak naik kelas itu dia akan naik kelas pada waktunya. Saya adalah orang yang kelas 1 SD tidak naik kelas. Dan andai kata saya naik kelas, mungkin saya tidak akan jadi gubernur. Saya orang yang masuk daftar tentara secaba tidak lulus. Justru dengan tidak lulus itulah saya menjadi gubernur. Saya dalam rumah tangga saja tidak lulus. Justru dengan tidak lulus rumah tangga itu saya jadi gubernur. Kenapa? Kalau saya lulus, mungkin saya lebih senang dalam dekapan istri dibanding dekapan rakyat. Jadi ini proses. Karena ini proses, maka semuanya harus original. Harus original dan originalitas itu ngalir, Pak. Maka Nabi itu punya wahyu. Dan saya punya kepala kesbangpol namanya Wahyu. Nah, gitu. Nah, originalitas itu mengalir. Jadi orang-orang, saya tidak berarti menganggap saya original dan itu mengalir dari alam ketuhanan, tidak. Maka dia mengalir seluruh pengetahuannya, seluruh ucapannya dia mengalir. Maka saya memilih itu aliran itu. Dibanding saya harus baca teks. Dibanding saya harus terlalu banyak mendengarkan orang. Saya dengarkan nanti di rumah. Tapi di sini saya harus menerima apa? Menerima seluruh atmosfer ini. Maka dalam dunia penyidikan, bagi kaum para penyidik, seringkali petunjuk itu tidak hanya datang dari teknologi. Seringkali petunjuk itu datang dari alam dan datang dari rasa. Karena kepekaan rasa dan membaca alam itu adalah ketajaman intelektualitas yang tertinggi. Maka kepemimpinan dalam Sunda itu adalah kaluhur sirungan kehandap akar. Artinya apa? Dia mampu menembus sampai tingkat pimpinan yang tertinggi, tapi kakinya tetap berinjak di bumi. Kemudian dia katakan, dia bisa nurus bumi, ngapak mega, lembang dina luhur cai, artinya apa? Dia bisa menembus kedalaman bumi, dia bisa terbang melewati mega, dan kemudian dia bisa berjalan di atas air. Seluruh intuisi itu harus diajarkan, bukan hanya teknokratik yang berbasis teknologi informasi. Itu barat ngajarin kita itu, dan itu adalah mengejar target modernisme sebagai postur birokrasi TNI Polri yang modern. Tetapi di balik itu juga kita harus dipahami adalah kita harus menangkap seluruh alam raya ini sebagai bagian dari kecerdasan kita. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negeri yang didasarkan pada fenomena alam. Sehingga dalam politik apapun Indonesia itu banyak yang aneh. Kalau orang sudah berlebihan dalam sikapnya, sombong dalam sikapnya, sehebat apa tenun dia akan jatuh. Jalannya ada aja. Kenapa? Alam siklus ini selalu ngatur kapan orang berdiri dan kapan orang jatuh. Maka teologi kepemimpinannya adalah siger tengah. Dia berada di tengah. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Ketika ada keributan, maka dia tidak masuk dalam konflik keributannya. Dia ngambil yang di tengah. Dalam politik yang selalu memenangkan adalah orang-orang yang bersikap tengah.
dalam seluruh pengambilan keputusan dan sikap ideologi politik. Nah ini yang menjadi ciri khas. Yang menjadi ciri khas. Karena ini yang menjadi ciri khas, maka metodologi kepemimpinan hari ini adalah metodologi perpaduan menurut saya. Pertama adalah Barat itu. Kekuatan manusia Barat itu di membaca. Maka orang Barat itu bacanya kuat. Orang Jepang itu bacanya kuat. Tapi kekuatan orang Timur di merasa. Karena kekuatannya di merasa, maka kekuatan orang Timur itu di mana? Di pengalaman. Maka orang Timur banyak melahirkan otodidak yang sangat berpengalaman. Karena itulah perbanyaklah metodologi pembentukan karakter pemimpin, bukan ruang kelas, tapi ruang pengalaman. Ruang pengalaman itu adalah apa? Perbanyaklah kesulitan pada calon pemimpin. Jangan diperbanyak kemudahan. Kenapa? Karena pemimpin sejati itu adalah pemimpin yang lahir besar dalam kesulitan dan mampu menyelesaikan kesulitan. Maka kalau memilih calon pemimpin, perbanyaklah depresi bagi calon pemimpin. Karena orang-orang yang depresi atau orang-orang stres, itulah orang-orang yang menjadi manusia yang sebenarnya. Dalam pandangan saya, orang depresi, orang stres itu adalah orang normal. Orang yang stres itu adalah orang yang normal. Justru orang yang sudah tidak stres itu namanya orang gila. Orang gila itu sudah nggak stres. Dia sudah tidak stres dengan tugas dosen. Dia tidak stres dengan tugas pimpinan. Dia tidak stres dengan tugas penyelidikan.